Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reparita Dwi Natasha dengan NIM C0D023045, Prodi Perpajakan kelas F. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Konsep Aktiva Tetap dalam Akuntansi Pajak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap dalam akuntansi. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa maupun direntalkan kepada pihak lain dan diharapkan untuk digunakan lebih dari 1 tahun. Nilai aset tetap akan berkurang akibat dari penggunaan dalam operasional perusahaan. Penurunan tersebut dialokasikan sebagai beban penyusunan aset tetap yang dicatat setiap akhir tahun periode akuntansi. Aset tetap dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama aset tetap berwujud, termasuk di dalam mesin, kendaraan, alat-alat kantor. Aset berwujud dapat dipindahkan dan memiliki wujud fisik. Yang kedua yaitu aset tetap berwujud tidak bergerak, dalam artian aset tersebut tidak dapat dipindah-pindahkan fisiknya seperti tanah dan bangunan. Yang ketiga yaitu aset tetap tidak berwujud, termasuk di dalam hak cipta, hak paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Aktiva tetap dalam pajak, yaitu memiliki beberapa bagian dan kelompok. Yang pertama yaitu kelompok harta yang bukan bangunan. Kelompok 1 masa manfaatnya itu 4 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus 25% dan tarif penyusutan metode saldo menurun 50%. Kelompok 2 yaitu masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 12,5%. Tarif penyusutan metode saldo menurunnya yaitu 25%. Yang ketiga yaitu kelompok 3 16 tahun 6,25%, 12,5%. Kelompok 4 yaitu 20 tahun 5% dan 10%. Yang termasuk bangunan yaitu permanen, masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutan metode garis lurus yaitu 5%. Tidak permanen, masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutannya yaitu 10%. Pengakuan aktiva tetap. Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkan hak kepemilikan atas aset tetap atau pada saat penguasaannya berpindah. Berdasarkan PSAK nomor 16, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi pertama, harga perolehannya, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Yang kedua yaitu setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Yang ketiga yaitu estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut. Contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah biaya pembukaan fasilitas baru, biaya penggunaan produk baru, atau termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi, dan biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelangganan baru, yaitu termasuk biaya pelatihan staf, serta administrasi dan biaya overhead umum. Selanjutnya yaitu perolehan aktiva tetap. Menurut Mayangsari dan Nurjana 2018, ada beberapa cara memperoleh aset tetap antara lain. Yang pertama, pembelian secara tunai, yaitu aset tetap yang dibeli dari pembelian tunai dicatat sebesar jumlah yang dikeluarkan, yaitu termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap untuk dipakai setiap biaya balik nama, biaya angkut, biaya pemasangan, biaya pengiriman, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembelian angsuran. Harga perolehan yang dibeli secara angsuran tidak boleh termasuk biaya bunga. Bunga selama angsuran dibebankan ke beban bunga, dan yang termasuk ke harga perolehan adalah total angsuran ditambah biaya tambahan seperti biaya angkut, biaya pemasangan, dan biaya pengiriman. Yang ketiga itu ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi, dicatat dan buku besar
harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Yang keempat yaitu ditukar dengan aset tetap lain. Aset yang diperoleh dengan menukar aset tetap lain, harga perolehan aset yang baru tetap harus kapitalisasi dengan jumlah besar harga pasar aset lama ditambah dengan utang yang dibayar jika ada, dan selisih antara harga perolehan dengan harga perolehan dari buku atau lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. Yang terakhir itu diperoleh dari donasi. Itu aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tetap dicatat dan diakui sebagai harga pasarnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.